Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di V Cooking Channel. Nah, kali ini aku iseng-iseng bikin brownies yang mana kejunya itu ada yang pakai mac ya, mac cheddar cheese, tapi yang udah lembut ya, yang udah krim gitu. Jadi cream cheese merek mac ya, teman-teman. Sama cheese spready, keju spready, semuanya udah blended ya. Kalau cheddar kan harus diparut-parut ya teman-teman. Cuma aku mau review aja nih, lebih enak mana sih, tapi dua-duanya juga lumayan. Cuman kalau pengen gurih banget itu pakai yang keju mac cheese, tapi kalau yang spready gurihnya simple, sedang aja gitu, nggak terlalu gurihnya menonjol gitu teman-teman, tapi dua-duanya enak ya. Dari warna yang pakai ini, yang pakai pro cheese spready lebih terang ya kejunya. Kalau yang pakai mac itu dia agak lebih ke orange-orangean, dan ini juga pengaruh dari karamel yang aku buat ya. Oke teman-teman, jadi yang ini nih yang pakai pro cheese spready, warna lebih terang, lebih enak karena ini cetakannya ada di atas ya si kejunya, jadi enggak di bawahnya enggak ada karamelnya. Tapi kalau yang warna orange itu pakai yang pakai karamel, sehingga nggak kelihatan yang mana yang pakai keju mac, mana yang pakai pro cheese. Tapi dua-duanya sih enak, cuman kalau mau menonjol banget strong gurihnya itu pakai yang keju mac. Kalau spready dia nggak terlalu gurih-gurih banget. Mungkin karena ada tambahan dari penyedap rasa atau apa ya, saya nggak tahu. Tapi kalau memang dari rasa kepengen nonjol gurih banget, teman-teman bisa pakai yang mac ya. Oke, langsung aja yuk kita bikin bagaimana kita membuat adonan kejunya ya. Di sini aku pakai 2 butir telur yang sudah aku kasih 100 atau 50 gram ya gula pasir, biar ada rasa manis-manisnya. Jadi aku kasih gula pasir aja. Ini aku mixer sampai mengembang. Setelah mengembang, kita campur dengan keju mac. Ini aku beli yang 1 kilo ya teman-teman. Ini kalau ditaruh di freezer atau di kulkas itu dia kaku pastinya ya. Jadi kalau bisa sih di blender dulu. Jadi kalau misalnya untuk memanggang, dia pasti ngembang karena dia menggunakan adonan telur ya teman-teman, pakai telur, jadi dia ngembang juga. Cuman kalau nggak di mixer dulu, nggak di blender dulu sama sedikit susu, dia tidak terlalu halus ya, masih ada kasar-kasar gitu. Ini saya mixer juga dia masih ada kasar-kasarnya ya, nggak terlalu mulus banget. Jadi kalau mau teman-teman bisa blender kejunya, baik yang mac maupun yang pro cheese, untuk hasil lebih mulus lagi kasih aja susu cair biar dia bagus. Dan ini aku adonannya aku bagi 2 ya teman-teman. Jadi 2 telur itu separohnya aku pakein keju mac, separohnya ini aku pakai keju pro cheese. Dua-duanya enak ya, dua-duanya lumayan lah menurutku ya, karena sering banget aku juga pakai yang pro cheese itu untuk bikin cream cheese gitu. Dia nggak terlalu gurih banget, nggak terlalu kayak serasa pakai mecin atau kaldu bubuk gitu ya. Kalau mac itu kayak serasa pakai mecin atau kaldu bubuk gitu. Kalau menurut aku ya, yang aku rasain gitu, tapi selera aja teman-teman. Cuma kalau yang spready ini netral ya rasanya, tidak gurihnya tidak menonjol gurih banget, tapi ya standar gurih keju lah gitu. Dan ini kalau yang spready dia di mixer aja dia lumayan sih, cuma kalau pakai blender dan susu cair sedikit malah lebih mulus lagi. Dan itu untuk adonan kejunya ya teman-teman, cukup 3 bahan aja. Kalau mau pakai SP juga lebih mantep lagi teman-teman, tambahkan SP ya, tapi itu selera aja. Dan ini aku bikin karamelnya, jadi aku cuma pakai 3-4 sendok makan gula pasir. Aku kasih butter atau mentega sedikit aja. Nah ini baru kita tuangkan. Jadi ini karamelnya udah dituangkan lebih dulu ya teman-teman ke cetakan. Lalu kita tuangkan adonan kejunya seperti ini kurang lebih.
Dan setelah itu baru kita panggang ya. Kalau udah selesai kita panggang. Kalau yang keju pro cheese lebih terang, kalau yang McD itu agak lebih ke orange-orangean ya. Nah ini yang pakai keju McD, hasilnya kental juga ya teman-teman. Jadi kalau pakai mengandung telur dia akan ngembang. Ini enggak sampai penuh banget, paling enggak sampai setengahnya ya, ada sedikit aja. Nanti pun dia akan turun ketika kita panggang, kita keluarin dari oven, itu dia akan turun adonannya. Lalu yang terakhir itu lapisan terakhir aku bikin adonan browniesnya ya teman-teman. Untuk brownies aku mixer sama ya, pakai 2 butir telur, kemudian 100 gram gula pasir, kita mixer sampai mengembang. Jangan lupa kita gunakan SP sebanyak setengah sendok teh atau 1 sendok teh. Ini kita mixer sampai mengembang. Dan juga kita sudah siapkan bahan kering sebanyak kurang lebih ada 100 gram ya, 100 sampai 100 gram ya, 100 gram tepung terigu biasa serbaguna. Dan juga 2 sendok makan cocoa powder. Bisa tambahkan susu bubuk ya, kalau teman-teman bisa tambahkan susu bubuk boleh ya, lebih gurih lagi. Dan langsung kita saring bahan keringnya, diaduk ke adonan telur ini. Kemudian sebelumnya kita udah lelehkan